Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke praktikumnya untuk modul aplikasi basis data, dan nanti saya akan sedikit juga menjelaskan tentang untuk praktikum hari ini kita akan membahas tentang relasinya, tentang relasi basis datanya. Oke, ini adalah modulnya. Nanti modul ini akan teman-teman bisa download di Adlink. Silakan teman-teman bisa download untuk modul ini. Nah, ini modulnya nanti ada beberapa. Yang pertama adalah pengertian database, terus juga nanti kita akan membahas tentang entity relation diagram, ada logical, terus ada tentang Microsoft Access, terus membuat database dan lain-lain. Terus nanti terakhir membuat query, form, subform, dan kalau memang nanti mungkin selesai, nanti kita akan membuat laporan barang, laporan transaksi, sehingga membuat form utama. Nah, di materi sebelumnya kita sudah sedikit menjelaskan tentang apa itu database. Nah, kalau tadi database itu adalah kumpulan dari beberapa data-data. Nah, untuk di sini kita akan jauh lebih spesifik, di mana untuk di Microsoft Access nanti terdiri dari beberapa objek ya. Salah satunya ada objek tabel, ada query, ada form, ada report, dan lain-lainnya. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang mungkin nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan. Di sini ada aturan untuk merancang database. Yang pertama, tabel dalam database tidak boleh mengandung record data ganda. Artinya nanti di dalam sebuah database itu namanya nggak boleh sama, atributnya tuh nggak boleh sama gitu. Lalu kita sebut di sini dengan redundansi data. Nah, itu tidak boleh. Terus setiap tabel dalam database harus memiliki field column yang unik. Kalau ini nanti itu kita sebut dengan primary key, ya, kita sebut dengan primary key. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus ada primary key-nya, atau di sini adalah kolom yang unik gitu. Nah, selanjutnya adalah tabel harus sudah normal. Artinya normalisasi itu sudah tidak ada beberapa hal yang memang masih redundansi atau belum ada primary key-nya gitu ya, itu. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu tentang ini. Terus besaran atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan dari pemilihan tipe data yang tepat. Nah, tipe data itu yang tadi sudah kita bahas, itu tentang tipe data teks, tipe data number, tipe data date, tipe data tadi ada juga yang lain-lain. Nah, terus selanjutnya merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data record sesuai dengan yang dibutuhkan aplikasi. Karena ini adalah nanti tujuannya untuk membangun sebuah aplikasi, pastikan tabel tersebut itu memang dibutuhkan gitu loh, memang dibutuhkan. Yang pertama, di sini ada beberapa ketentuan. Kita mempunyai database. Database itu terdiri dari banyak tabel. Ya, database itu terdiri dari banyak tabel. Nah, dari banyak tabel ini, di dalam tabel-tabel itu nanti berisi record atau isiannya. Kayak nama berarti misalkan Dede Yusuf, atau misalkan Norman gitu kan. Terus di dalam tabel ini nanti mempunyai banyak properties atau kita sebut dengan atribut. Di sini disebut dengan field. Nah, di sini nanti punya ada field, terus punya tipe data, atribut itu nanti tipe datanya apa, terus ada ukuran sama yang kita sebut dengan key-nya atau primary key. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu adalah kita sebut dengan sebuah struktur database. Nah, dalam sistem database tradisional juga kita juga mengenal namanya entity. Jadi tabel-tabel tersebut itu kita sebut dengan entity atau entitas ya. Nah, di sini juga database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi. Nah, makanya nanti mungkin kita untuk pertemuan ini kita sampai relasi dulu. Disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Tabel atau entitas atau entity ini merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep informasi yang disimpan dalam sebuah database. Terus di dalam tabel itu nanti ada record atau datanya.
ya. Ya, di sini ada contoh entity barang itu nanti bisa disebut dengan ada recordnya, nanti ada barisnya isi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh apa namanya, contoh data tabel di mana tabel di sini ini merupakan barang, ya. Ini adalah tabel barang. Tabel barang itu biasanya di dalam tabel barang itu terdiri dari kode barang, ya. Kode barang itu kode yang uniknya, ya. Terus juga ada nama barangnya, ada harga, dan ada jumlah. Kenapa kode barang unik? Karena kode barang itu kita sebut dengan primary key. Karena kan biasanya kode itu akan melekat ke dalam satu barang gitu loh. Tapi kalau misalkan harga, mungkin aja ada harga yang sama. Jumlah mungkin ada jumlah yang sama. Nama barang mungkin aja nama barangnya sama. Cuman kalau kode itu wajib harus berbeda. Nah, itu seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah bahwa di sini contoh yang memang sudah jadi. Di sini terdapat contoh tabel barang, ini namanya barang, ya, tabel barang, di mana tabel barang itu terdiri atributnya ada kode barang, nama barang, harga, sama jumlah satuan. Dan ini sudah terisi recordnya. Kode barang itu ada KKS 001, itu untuk keripik singkong, harganya 10.000 dan jumlah salahnya 1 bungkus. Nah, itu seperti itu. Jadi ini adalah contoh database. Terus selanjutnya, karena memang kita di dalam database itu perlu relasi, jadi kita harus membuat sebuah relasi, atau kita sebut di sini adalah entity relation diagram atau ERD. Jadi untuk membuat sebuah relasi. Nah, ini kita bahas yang sederhananya dulu nanti sebelum masuk ke aplikasi, di mana di dalam ERD itu nanti terdapat 4 simbol yang sering digunakan. Yang pertama adalah bentuknya persegi panjang, itu adalah entitas objek atau tabelnya. Nama tabelnya nanti biasanya kita tulis di sini dengan simbol seperti ini. Nah, bentuk relasinya kita buatkan dengan segi empat lagi. Apa namanya? Belah ketupat, ya. Untuk ini digunakan untuk menunjukkan hubungan di antar entitas. Terus atribut ini nanti kita akan mendeskripsikan karakter dari entitas. Nah, kita satu contoh dulu. Ini namanya adalah tabel barang. Tabel barang itu adalah entitas. Berarti entitas itu adalah kita menggunakan yang ini. Terus selanjutnya, kalau kita sebut dengan kode barang, nama barang, harga, jumlah satuan, itu adalah atribut. Nah, kita sebut dengan kita buatkan simbol dengan ini, ya, dengan elips, ya. Terus nanti untuk relasi baru nanti itu mungkin agak beda lagi. Terus nanti ada garis lurus atau ya penghubung lah gitu. Ini nggak lurus juga, nanti tergantung disesuaikan gitu kebutuhannya gitu. Ini adalah penghubung antar relasinya gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kita buatkan satu contoh. Ini adalah calon entitas. Ini kita bisa sebut dengan tabelnya. Nah, ada barang, ada tabel pelanggan, transaksi, sama detail transaksi. Ini nama tabelnya, ya. Nama tabelnya itu barang, pelanggan, transaksi, sama detail transaksi. Nah, di sini ada namanya tabel barang. Nah, tabel barang nih kita sudah buat yang ini nih, tabel barang. Terus juga ada tabel transaksi, ada satu lagi tabel pelanggan. Nah, kan tabel itu bentuknya entitas, ya. Entitas itu bentuknya berarti persegi panjang. Ini juga persegi panjang, ini persegi panjang. Nah, di dalam tabel barang itu punya atribut. Tabel barang itu atributnya adalah kode barang. Tabel transaksi itu adalah atributnya nomor transaksi. Dan tabel pelanggan itu adalah kode pelanggan. Semua yang ada di sini itu disebut dengan primary key atau key-nya atau kuncinya. Nah, ini kita sudah buat nih bahwa ada 3 tabel dengan 3 primary key. Dan yang paling mungkin teman-teman harus tahu adalah di dalam satu tabel itu tidak mungkin ada 2 primary key. Gitu. Jadi tidak mungkin ada. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin di akses, primary key cuma 1 gitu. Kita nggak bisa bikin. Kalau misalkan kita mau bikin 2, ya pindah.
Jadi misalkan primary key-nya itu berubah, yang tadinya jadi kode barang jadi apa ya, misalkan nama barang lah, mungkin saja bisa masuk ya, nama barang gitu kan, karena nama barangnya cuma satu gitu. Nah itu juga bisa juga seperti itu, tapi jadi pindah, bukan tadinya kode barang dirubah jadi nama barang gitu. Bukan yang nama barang sama kode barang jadi primary key, itu tidak bisa. Terus juga nanti kita ada identifikasi relasi. Identifikasi relasi itu yang pertama ada beberapa nama relasinya, ada memiliki, mempunyai, menangani, membayar, mengelola, dan lain-lainnya. Nah, ini ada contohnya. Di mana di sini ada tabel pelanggan, terus dengan kode dengan atributnya pelanggan, di mana dia melakukan transaksi, ya, melakukan transaksi. Di mana dengan melakukan transaksi itu, di transaksi itu nanti ada nomor transaksi, terus nanti di transaksi itu dia memiliki tabel barang. Jadi sebenarnya tabel pelanggan ini untuk membeli barang ini, tapi ada dihubungkan dengan tabel transaksi, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nanti relasinya adalah melakukan, yang ini adalah memiliki. Sebenarnya kalau untuk nama ini, nama melakukan atau memiliki itu itu cuma penamaan lebih gampang. Tapi dengan simbol itu kita bisa sebutkan bahwa tabel pelanggan itu akan melakukan transaksi untuk memiliki barang. Modelnya seperti itu. Jadi ini adalah contoh relasinya di dalam satu barang gitu, di dalam satu aplikasi. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti juga kita mengenal dengan namanya kardinalitas, atau relasinya seperti apa sih dari satu tabel ke tabel yang lain. Ada beberapa. Yang pertama ada one to one, ya. Terus juga ada one to many, terus ada many to many. Di sini kita bisa melihat bahwa simpelnya itu ketika ada satu pelanggan itu masuk ke dalam melakukan transaksi itu tidak mungkin dia bukan tidak mungkin, tapi ada kemungkinan dia untuk beli lebih banyak barang atau bisa melakukan banyak transaksi gitu modelnya itu. Nah, makanya di sini disebut dengan 1 to M atau one to many, karena pelanggan ini bisa jadi akan membeli banyak gitu loh, akan melakukan banyak transaksi gitu. Nah, untuk transaksinya ini biasanya akan dilakukan oleh satu pelanggan. Makanya di sini adalah 1 to M atau one to many. Nah, terus selanjutnya transaksi ini nanti akan mengambil banyak transaksi itu, nanti dari transaksi itu nanti akan ngambil barangnya satu-satu. Nggak mungkin ibaratnya dalam satu transaksi itu dengan barang yang sama, itu berkali-kali. Yang diambil kan cuma barang satu. Misalkan kita anggap ini dengan kode barang ya. Kode barang itu adalah MOS. MOS itu kode barangnya misalkan M001. Yang diambil kan dari transaksi sebanyak itu yang diambil M001. Gitu. Jadi di MOS ini nanti yang keambil itu cuma satu gitu. Nggak bisa dalam satu transaksinya misal kode dalam transaksi itu transaksi A nanti bisa mengambil MOS-nya itu beberapa kali dengan kode yang sama, kan tidak mungkin karena dia sudah menggunakan kode barang. Tapi kalau misalkan dengan nama yang lain itu mungkin saja dengan kode yang lain, jadi transaksinya nanti beda lagi gitu, tabelnya nanti beda lagi. Nah, itu adalah contoh cardinality. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk relasi dan database tadi yang sudah kita jelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi relasi saya cukupkan sampai sekian. Nanti kita akan mencoba praktik dari aksesnya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.